Mengenai jenis-jenis produknya, termasuk juga brandnya, di mana kita bisa dapat informasinya, Pak? Apakah di internet ada? Di apa? Di Kita punya website yang namanya expose ininya di grandlabel.id. Mungkin kalau rekan-rekan Grand Label ingin ya? melihat Grand Label ya? grandlabel.id, Pak. Label.id. Di situ bisa kita lihat Ya, ya mana-mana saja jenis bahan bangunan yang sudah hijau dan mereknya apa gitu ya. iya persis, Pak. Itu Oke. memang expose untuk pabrik, Dan ini menyangkut tidak hanya di spesifikasi kota dan besar apa di yang Jawa sudah dikategorikan hijau. dan tidak hanya di kota besar di Jawa ya, termasuk di luar Jawa. Sebetulnya eh, jadi gini, Pak, ini kan yang disertifikasi pabrikan ya. Kita bukan Ya. bicara distribusinya ya, terlepas Oke, dari oke, iya. apa jika distributor yang masuk barang impor ya itu bukan Ya, isu ya. ya. Nah, selama dia pabrikannya kita sertifikasi, jaringan itulah yang yang mereka pakai untuk pemasaran. Oke. Jadi kita asumsikan saja bos sepanjang dia mempunyai jaringan di luar Jawa ya barangnya pasti ada di Persis. situ ya gitu ya kira-kira ya. Ya, Nah, ya. pertanyaannya gini, kadang-kadang kalau saya ini kan kan biasanya tuh yang banyak di kepala saya ini sebagai orang awam, oh yang banyak menggunakan produk hijau itu pasti bangunan-bangunan yang mewah, bangunan tinggi, high building gitu kan. Kenapa? Karena kita selalu menganggap produk hijau itu mahal gitu. Apakah betul mahal gitu, Pak? Mungkin harus dibedakan kampanye secara marketing Ya, dan sertifikasi yang kami lakukan dari sisi produksi. ya, Jadi kalau misalnya secara sisi produksi, kenapa akhirnya teman-teman industri mensertifikasi prosesnya ke Green Label Indonesia? Karena memang prosesnya mereka itu akhirnya pertama kali yang didasarkan dampak manfaatnya dari proses sertifikasi Green Label adalah saving operasional. Jadi kalau misalnya tadinya mereka biaya belanja untuk energinya tinggi, misalnya listriknya atau apanya gitu, mereka punya bauran baru. Misalnya industri keramik, dominan adalah industrinya itu adalah uh, highly intensive energi user. Jadi tadinya dia misalnya penggunaannya dominan listrik, dia bergeser ke bauran biomasa, mungkin dia bergeser ke bauran penggunaan gas, atau dia bergeser ke penggunaan yang lain-lain. Nah, dari ya. sisi itu aja, kalau misalnya komponen penggunaan energinya itu 40% dari apa namanya ini apa biaya produksi, kalau misalnya turun 10% karena dia punya operational saving dari sisi bauran energinya, itu kan cost-nya udah turun sebetulnya Pak Osman. Oke, Dari sisi itu aja kan. Kita oke, bicara oke. energi Ya. deh, belum belum yang lain-lain. Kemudian Oh iya, iya. Jadi misalnya berarti saya salah nih, Pak ya. Berarti sebenarnya produk hijau itu dari sisi proses harusnya dia bisa lebih murah ya. persis, misalnya Nah, dia tidak menggunakan bahan baku virgin, dia punya produk reject, dia punya produk sekunder dari pabrikan lain yang bisa masuk pada proses dia tanpa mengorbankan kualitas. Itu kan barang-barang itu kan akhirnya kan secara operasional saving juga bahan baku pembeliannya akan lebih kompetitif ketimbang kalau misalnya barang itu virgin. Dan oh, baurannya misalnya anggap tuh 15 sampai 20%, artinya kan dia ada saving 15 sampai 20% di sisi itu. yang dimaksud dengan barangnya virgin ini apa? Produk baru ya? Eh, produk baru benar Pak. Iya ya. Jadi artinya kan eh, ada beberapa tadinya misalnya mereka mempertimbangkan itu sebagai limbah gitu ya. Ya. Tapi ternyata ada proses intermediarinya kemudian bisa masuk lagi ke input awal. Kadang kan seperti itu.